Polresta Malang Kota akhirnya menetapkan 7 orang tersangka pelaku penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang sempat viral di media sosial. Dari 7 tersangka, 6 tersangka ditahan dan 1 dipulangkan karena masih di bawah usia 14 tahun. Usai melakukan gelar perkara secara tertutup, polisi akhirnya menetapkan 7 dari 10 terduga pelaku penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di Kota Malang yang terjadi beberapa waktu lalu dan sempat viral di media sosial. Dari 7 orang pelaku tersebut yang ditetapkan tersangka ini, 1 merupakan tersangka persetubuhan dan 6 lainnya merupakan tersangka penganiayaan. Sementara 3 lainnya yang sebelumnya turut diamankan dikembalikan ke orang tua dan berstatus sebagai saksi. Dari 7 orang tersangka, 6 diantaranya kini ditahan di Polresta Malang Kota. Sementara 1 lainnya dipulangkan lantaran masih berusia di bawah 14 tahun. Para tersangka akan ditahan di Polresta Malang Kota selama 15 hari ke depan sambil menunggu proses peradilan. Sementara kondisi korban saat ini sudah mulai membaik, polisi masih terus berusaha memulihkan kondisi fisik dan psikis korban hingga pulih 100%. Untuk tersangka persetubuhan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara untuk tersangka penganiayaan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari hasil gelar perkara yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolres pada kemarin tanggal 23 November 2021, kita dari 10 yang sudah kita amankan, 7 orang anak yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan kepada peranan-peranan masing-masing yang dipersesuaikan dengan hasil visum. Selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sudah kita amankan. Dari ke-7 orang tersebut, 6 orang kita lakukan penahanan di sel tahanan anak Polresta Malang Kota. 1 orang tidak kita lakukan penahanan. Hal ini karena anak tersebut masih berumur di bawah 14 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Sistem Peradilan Anak di pasal 32 bahwa anak di bawah umur 14 tahun tidak dapat dilakukan penahanan. Dan 3 orang lagi sementara ini kita kembalikan kepada orang tuanya dan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara tersebut. Di sini kita akan melakukan penahanan selama 15 hari. Kita upayakan dan kita akan tetap koordinasi dengan JPU untuk segera mempercepat penanganan ini sehingga untuk kepastian hukumnya. Alhamdulillah untuk kondisi korban sudah mulai membaik karena kita juga tim trauma healing dari Polresta Malang Kota juga mendampingi sehingga korban sudah mulai, psikologis korban sudah mulai terbuka, sudah mulai merasa nyaman. Ini masih tahap pemulihan, memang belum 100%, tetapi kita terus akan berupaya untuk mengembalikan secara psikis daripada korban. Simon Alfredo melaporkan. Sebanyak 46 wajib pajak yang menunggak pajak Kamis kemarin dipanggil petugas Badan Pendapatan Daerah dan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Pemanggilan tersebut untuk diperiksa terkait adanya penunggakan pajak. Dari 46 wajib pajak yang dipanggil, total pajak yang belum terbayar sebanyak 1.180 juta rupiah. 46 wajib pajak yang dipanggil oleh petugas Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang dan petugas Kejaksaan Negeri Kota Malang datang secara bertahap yakni pada pagi dan siang hari. Wajib pajak yang dipanggil dan datang ke kantor Bapenda Kota Malang langsung diperiksa oleh petugas Kejari. Selain menjalani pemeriksaan, para wajib pajak juga diberi pengarahan. 46 wajib pajak ini juga membuat surat pernyataan untuk segera melunasi kewajiban dengan membayar pajak yang menunggak, karena akan ada konsekuensi hukum jika tidak segera membayar tunggakan pajak. Ari Laksmana, Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah Bapenda Kota Malang mengatakan bahwa wajib pajak yang menunggak totalnya 90 wajib pajak dan yang dipanggil sebanyak 46 wajib pajak.
Dari 46 wajib pajak yang dipanggil karena menunggak pajak, total yang belum terbayarkan sebanyak 1.180 juta rupiah. Sedangkan dari keseluruhan 90 penunggak pajak, total pajak yang belum terbayarkan sebanyak 5,2 miliar rupiah. Ditambahkan, jangka waktu tunggakan pajak dari para wajib pajak ini bervariasi, mulai dari tahun 2018 hingga 2021. Para wajib pajak ini sebelum dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, mereka telah diberi surat pemberitahuan sebanyak 3 kali, namun tidak ada respon. Pemanggilan untuk hari ini sekitar 46 wajib pajak yang menunggak. Itu totalnya 1.745.369,54 rupiah. Nah, untuk total dari pemanggilan ini adalah 90 wajib pajak. Untuk total rupiahnya sekitar 5.250 juta. Untuk total, kalau di total semuanya. Pak, rata-rata penunggakan sampai berapa bulan ini Pak? Tahu berapa tahun ini Pak? Ini rata-rata banyak Mas. Ada yang mulai 2018, 2012, itu ya pokoknya yang menunggak banyak gitu, yang udah lama-lama. Kalau masih 1 bulan 2 bulan kita masih kasih peringatan atau apa ini pembinaan supaya dia sadar lah. Kan sebetulnya memang ada kewajiban yang dititipkan dari wajib pajak untuk disetorkan ke Bapenda. Gitu. Kalau yang ini ada restoran, juga ada hotel, terus kos-kosan. Data yang saya ini ya, yang data saya pegang itu ya, untuk hotel, restoran, dan parkir juga ada. Gitu. Ya. Pak, apakah sebelumnya sudah ada pemanggilan tahap 1, tahap 2 terus mereka tidak datang sehingga Sudah. Jadi untuk upaya terakhir kita dengan kejaksaan untuk pemanggilannya. Apabila nanti mereka tetap tidak mau membayar, ada sanksi khusus nggak Pak bagi mereka yang Pasti ada. Itu nanti dijelaskan oleh teman-teman dari kejaksaan. Makanya didatangkan teman-teman yang wajib pajak yang menunggak supaya beliaunya sadar. Oh ini loh ada konsekuensi hukum yang misalkan dia tidak menyetorkan pajak. Sementara Denny Eko, salah satu wajib pajak yang dipanggil dan langsung melunasi tunggakan pajak yang dilakukan, mengaku ia menunggak 5 bulan. Alasan penunggakan dikarenakan karena terdampak pandemi COVID-19 dan omset dari usahanya turun drastis. Sementara wajib pajak yang menunggak pajak sebelum tahun 2021 mendapat pemutihan sanksi saat melakukan pelunasan dengan hanya membayar pokok saja. Ada penunggakan pajak. berapa lama Mas penunggakan? 5 bulan. Nominalnya sampai berapa Mas? 18.715.074 rupiah. Ada dispensasi enggak tadi Mas? Tidak ada. Kita soalnya pembayaran tahun 2021. Ada dispensasi itu kalau tahun 2020. Mas ini tadi dulu langsung dibayar apa gimana nih Mas? Langsung bayar. Lunas. Mas kalau boleh tahu sebelumnya kenapa Mas sampai nunggak segitu? Ya sebetulnya sih karena apa ya? Ya karena kemarin itu ada masalah lah. Nah, gitu. Karena pandemi ada karena Covid itulah. Gitu. Omset sepi berarti juga benar. Nah, omsetnya menurun. Simon Alfredo melaporkan. Kasus COVID-19 di Kota Malang cenderung melandai saat pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang hanya tersisa 9 orang. Meski kasus cenderung turun signifikan, rumah sakit tetap siap untuk mewaspadai gelombang ketiga COVID-19. Pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang sempat penuh bahkan overload di bulan Juli hingga Agustus. Kini kasus pasien yang rawat inap di RSSA cenderung sepi, seiring melandainya kasus COVID di Malang Raya. Melandainya kasus COVID-19 membuat keterisian bed di gedung Incovid hanya 2,5 hingga 3%, dan dalam sehari hanya menangani 5-10 pasien COVID. Kepala Bagian Humas RSSA Malang Doni Irian mengatakan, terakhir jumlah pasien COVID di RSSA hanya 9 orang. Meski menurun signifikan, namun pihak Rumah Sakit Saiful Anwar Malang tetap siaga, tenaga kesehatan maupun bed untuk mewaspadai gelombang ketiga COVID-19.
Meski pasien COVID-19 terus menurun, namun gedung Incovid yang sebelumnya merupakan gedung pavilion rumah sakit tidak dialihfungsikan. Gedung Incovid tetap menjadi ruang untuk penyakit infeksi. Jadi bornya di RSSA sudah mulai stabil, tapi stabilnya stabil di bawah. Jadi selama November ini bor hariannya itu fluktuatif, cuma dari angka 2,5% sampai 3,7%. Kalau dilihat dari jumlah titiknya, kita sekitaran setiap harinya itu sekitar 5 sampai 9 orang, nggak sampai 10 orang yang Incovid. Saat ini berapa pasien Mas yang dirawat? Saat ini terakhir tadi pagi, tanggal 21, data yang masuk tanggal 21 ya, yang pagi ini belum kami update lagi. Tanggal 21 ada 9 pasien di Incovid. Kalau rencananya bukan dikembalikan ke ruangan semula ya, kalau memang pavilion yang kita jadikan Incovid itu memang sudah kita dedikasikan kepada penyakit infeksi, jadi nggak hanya COVID. Nantinya kalau ada penyakit infeksi seperti TBC yang penularannya lewat airborne, itu nanti kita pusatkan di pavilion itu nantinya. Gitu. Pavilion nanti akan kita, saat ini ada di beberapa ruang rawat inap sudah ada yang VIP, tapi nantinya 2022 insya Allah kita akan bangun pavilion baru dengan satu konsep, satu gedung pelayanan VIP. Persiapan khusus ya kalau di rumah sakit karena kuratif ya kita harus siap sedia. Jadi kalau tenaga juga sudah siapkan, bed tempat tidur juga tidak berkurang, mulai dari yang Juni kemarin kita tambah dan sekarang masih tetap instruksinya dari pusat tidak boleh dikurangi, sehingga kita tetap untuk siagakan bed-bed itu. Nah kalau antisipasinya ini hari ini kita koordinasi dengan diundang koordinasi oleh Pak Wali Kota untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Mungkin kebijakan di hilir, di hulu, di pemerintah kota, Pemda untuk menstabilkan kondisi ini yang sangat penting. Karena kami kan kuratif nih, kami tinggal nerima pasien aja. Tapi kami mohon yang di bawah isu atau rencana untuk PPKM level 3 di tanggal berapa di akhir tahun ini akan bagus sekali. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat hujan turun dengan intensitas deras, titik longsoran tanah tebing lahan pertanian mulai terlihat di sepanjang Jalan Raya Sumber Brantas. Kondisi ini harus diwaspadai warga dan pengguna jalan yang melintas. Tidak hanya itu, warga yang bertempat tinggal di bawah lahan pertanian diimbau untuk lebih waspada untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Beginilah yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Sumber Brantas Bumiaji Batu. Titik longsoran tanah tebing mulai terjadi akibat mulai tingginya intensitas hujan. Lahan pertanian yang ditanami sayuran yang berada di atas badan jalan mulai longsor, sehingga harus diwaspadai pengguna jalan yang melintas, khususnya ketika hujan deras turun. Titik longsoran sedang dan kecil ini karena memang pertanian ditanami sayuran dan tidak ada pohon tegakan penyangga tebing lahan, sehingga mudah longsor. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, longsoran seperti ini biasa terjadi pada penghujan karena tidak ada pembatas atau penahan lahan dengan pinggir jalan sehingga harus diwaspadai bersama. Di lokasi terlihat warga sedang melakukan pembersihan longsoran pada saluran air agar air bisa mengalir dan tidak meluap ke badan jalan. Sementara itu di titik lainnya longsoran baru terjadi dan masih belum ada penanganan. Titik-titik longsoran sudah kelihatan ya beberapa? Ya, sudah kelihatan ini. Ya? Baru satu kali ini, kemarin sore. Pas hujan besar Pak ya? Iya, pas hujan besar kemarin sore itu. Sebelah sana juga lahan-lahan sudah mulai kelihatan ya? Ya itu sudah mulai, ya ada longsoran dikit-dikit. Iya, longsoran kecil-kecil Pak ya? Tapi setiap musim penghujan Pak ya gini ya? Musim hujan. Iya. Karena apa ya Pak, ini nggak ada pelengseng, apa memang karena tebingnya? Ya karena tingginya tebing ini. Tingginya tebing ini Pak ya? Iya. Nggak khawatir Pak kalau kayak ini Pak, lahan semakin menyempit kalau gini, yang ya. Pemilik? Ya khawatir juga, tapi ya apa boleh buat, masalahnya itu kan ya ekonomi sempit, sampai itu kan lahannya semakin, ya kita usaha semakin sulit lah. Iwan Hikmawan melaporkan. Diduga stok mulai berkurang akibat terkendala cuaca, harga jual sawi box mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Setelah sempat jatuh di harga Rp800 per kilogramnya dan diperkirakan dalam beberapa minggu ke depan harga jual akan semakin naik seiring dengan semakin menipisnya stok di pasaran.
Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan Sumber Berantas, Kota Batu. Kawasan ini menjadi salah satu penghasil sayuran terbaik di Kota Batu. Lahan sayuran hampir terlihat di kiri dan kanan jalan menuju kawasan Cangar dengan berbagai jenis sayuran seperti wortel, kubis, kentang, dan lainnya. Sayuran jenis sawi box menjadi salah satu yang ditanam petani dan harga jualnya saat ini sedang mengalami kenaikan yang lumayan tinggi, yaitu Rp2.500 per kilogram di tingkat petani setelah beberapa bulan yang lalu di posisi Rp700 per kilogram. Kondisi ini tentu saja disambut positif petani karena biaya untuk perawatan tanaman juga meningkat, terutama untuk pupuk dan obat-obatan. Menurut salah seorang pembeli dari Magetan, berkurangnya stok menjadi penyebab utama harga sawi box naik drastis, selain permintaan yang mulai ada peningkatan. Di lokasi terlihat para petani sedang melakukan panen sawi box untuk dibawa keluar daerah. Para petani berharap harga sayuran bisa kembali naik sehingga usaha di bidang pertanian masih bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat luas, khususnya para petani. Sekarang gimana untuk harga sawi box nih? 25. Maksudnya 25? 2.500. Oh, 2.500 berarti sudah masuk naik ya? Iya, naik. Padahal seminggu kemarin pernah 1.500. 100, sekarang juga 800 pernah Pak ya? Iya, pernah. Tapi Pak kira-kira kalau naik turunnya karena pengaruh apa itu Pak sebetulnya? Harga naik turunnya kenapa? Nah, kebanyakan barang itu turun. Tapi kalau barang sudah nipis, itu nanjak. Oh, berarti sekarang barang sudah nipis Pak ya? Nipis. Oh, berarti kemarin masih panen raya kubis Pak ya? Panen raya. Di sini kemarin ada yang nggak dihanu ya, yang banyak yang nggak dipotong ya? Iya. Oh, kira-kira ada kenaikan kapan lagi? Ini harga 2.500 berarti sudah termasuk harga lumayan, Pak ya? Harga lumayan, di tingkat tapi petani bisa nanjak lagi. Di tingkat petani? Dulu pernah 7.000 di Dari hutan. petani 25. Dari Oh, petani lumayan, 25. sudah lumayan Pak ya. Iya. Kira-kira kapan lagi Pak? Ini kan Bapak ini sudah mulai menyusut ya, mulai pasokan mulai nggak? 1 bulan lagi nanjak lagi gitu. Sampai berapa kira-kira Pak? Ya 5.000 ke atas. Oh, 5.000 ke atas Pak ya. Iya. Berarti ini dibawa kemana kubis ini Pak? Sawi ini? Magetan, Mbak, Magetan. Oh, Magetan bawa keluar. Iya, Oke, bawa oke. keluar dari sini. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat turun hujan dengan disertai kabut, pengendara yang melintas di Jalan Raya Sumber Berantas Bumiaji Batu diimbau untuk lebih waspada karena jarak pandang berkurang. Tidak hanya itu, kondisi jalan banyak belokan bisa mengakibatkan terjadi kecelakaan. Beginilah yang terlihat di sepanjang Jalan Sumber Berantas menuju kawasan Cangar, Kota Batu. Hujan dan kabut yang sering turun harus diwaspadai para pengguna jalan, terutama pengendara roda 2 karena jarak pandang yang semakin terbatas. Kondisi jalan yang banyak belokan tajam bisa mengganggu keamanan pengguna jalan, terlebih jalan tetap ramai sekalinya kondisi sedang turun hujan. Tidak hanya itu, longsoran tanah juga tidak jarang terjadi sehingga jalan menjadi lebih licin dan bisa membahayakan pengendara roda 2. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan, dirinya juga khawatir ketika melintas pada saat hujan dan kabut turun, sehingga lebih memilih berhenti menunggu hujan reda dan kabut menghilang untuk keamanan. Di lokasi terlihat arus kendaraan yang melintas cukup ramai padahal hujan turun dengan intensitas deras. Para pengguna jalan dihimbau untuk lebih waspada ketika melintasi kawasan Sumber Berantas sampai Cangar karena kabut dan hujan sering turun bersamaan. Setiap penghujan atau sering turun kabut Pak ya? Iya. Itu jarak pandang berarti sudah ini Pak ya? Ya agak suram lah. Agak buram Pak ya? Apalagi kalau kondisi hujan kayak gini kan juga terganggu. Gimana Pak sebagai pengguna jalan nih Pak dengan jalan yang banyak berkelok ini kayak gimana? Ya istilahnya kalem-kalem lah. Enggak terlalu cepat lah. Oke. Jadi kalau nanti kecepatan, nanti kalau ada kecelakaan ada apa ingin naik. Apalagi sekarang kan kadang-kadang longsoran yang tanah-tanah tebing pertanian kan sudah mulai ada gitu. Iya. Berarti jalan kan lebih Pak ya? Iya. Ya, lebih licin, lebih licin Pak ya. Iya. Tapi ini yang berita ramai Pak ya setiap hari ya. Saya ini nggak tahu. Tapi ya rame lah. Rame Pak ya, apalagi ini kan menghubungkan Batu ke mana? Mojokerto. Pacet Mojokerto Pak ya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan.